Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhi dan ukhti serta sahabat-sahabat sekalian, para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah dimanapun berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia yang sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita umur, barokah, serta semangat untuk menuntut ilmu. Dan juga kita berharap kepada Rasulullah Muhammad SAW agar kiranya kita mendapat syafaat nanti di hari yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir dan ukhti sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar tentang tanda to yang berbaris sukun, jim yang berbaris sukun, dan qaf yang berbaris sukun. Ada dua lagi huruf yang berbaris sukun, yaitu ba yang berbaris sukun dan juga dal yang berbaris sukun. Jadi semuanya ada 5 yang berbaris sukun atau yang berbaris mati. Namun kali ini kita fokus pada 3 baris mati terlebih dahulu, yaitu to yang berbaris mati, jim yang berbaris mati, dan qaf yang berbaris mati. Tentunya ada di antara akhir dan ukhti bertanya-tanya bagaimana baris mati itu sehingga bisa ditempatkan pada awal huruf, pada tengah huruf, atau pada ujung huruf. Nah, perlu kita ketahui bahwa huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan huruf qaf, andainya dimatikan, baik itu dimatikan dalam posisi baris mati seperti ini, atau dimatikan pada posisi di ujung pada saat waqaf, sebenarnya ini hidup, bacaannya ju. Tapi pada saat dimatikan, maka bacaannya berubah menjadi bacaan yang berpantul atau bacaan yang menggoncang. Jadi pantulan dan goncangan itu saat kita membaca, itulah yang disebut dengan qalqalah. Tentu di antara akhir dan ukhti pernah dengar qalqalah. Qalqalah itu maknanya adalah pantulan dari bunyi yang dimunculkan pada tengah huruf yang 5 huruf tadi, baju di toko. Nah, kenapa saya bilang baju di toko? Agar gampang ingatnya. Ba, jim, dal, to, qaf. Jadi kalau disambung baju di toko, ya supaya gampang. Ada juga yang menyebutkannya kutubu jadin. Qaf, to, ba, jim, dal. Nah, jadi pantulan bunyi itulah yang disebut dengan qalqalah. Nah, kalau seandainya qalqalahnya berada di tengah-tengah, ya, maka disebut dengan qalqalah sugro. Nah, sementara kalau seandainya pantulannya kelima huruf yang berbaris tadi dalam posisi diwakafkan atau posisi yang berbaris mati berada di ujung, sementara suaranya harus dimatikan, maka disebut dengan qalqalah kubro. Nah, itulah dia aturan bacanya. Bagaimana kita menempatkan bacaan muhito. Nah, suara to yang saya munculkan itu adalah pantulan. Bahij. Nah, itu j yang saya munculkan itu juga merupakan pantulan atau goncangan yang disebut dengan qalqalah. Wathaqo. Nah, bunyi yang lain nanti kita akan lihat pada contoh. Nah, kalau seandainya kita tidak pakai bunyi qalqalah itu, tentu menyalah bacaannya. Misalnya kita hanya baca muhit, tentu menyalah. Bukan hanya salah besar, tetapi juga kita sudah salah untuk membacanya, dan kita memang harus terus belajar seperti saat ini. Bahij, benar bacanya tapi tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu adalah ilmu yang
sebagai ilmu pendukung untuk kita bisa baca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya. Jadi harusnya dibaca bukan bahij tapi bahij. Sama halnya dengan ini, bukan dibaca muhit tetapi muhito. Nah, to yang keluar itulah namanya kolkolah atau goncangan atau pantulan. Bahij, j yang saya keluarkan itulah pantulan. Wasaq, kok yang keluar di akhirnya itulah pantulan. Baik, kita awali biar lebih gampang kita lihat bagaimana cara pengucapannya. Baik, kita sama-sama membaca dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhit, bahij, wasaq, wa يَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ Inna Rabbi bima ta'maluna muhit wa immassahu syarru fayausun qanut أثخنتموهم فشدوا الوثاق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة ما لها من فواق صدق الله العظيم.